Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. Ila al-hikamil imam Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ila qawlih wa qala radhiyallahu anhu li ibnih ya bunayya iyyaka wal kasala wad dajara fa innahuma miftahu kulli syarr fa innaka idza kasalta lam tuaddi haqqan wa idza dhajirta lam tasbir ala haqq. Imam Muhammad al-Baqir beliau berkata kepada putranya, mengingatkan dan menasehati anaknya, yang paling berhak mengingatkan dan menasehati anak adalah orang tua. Sebelum mereka tentunya memiliki guru. Dan yang paling berhak didengar dan dijalankan nasihat oleh anak adalah dari orang tuanya. Karena di dalam nasihat orang tua kepada anak, orang tuanya menginginkan anak mendapatkan sesuatu darinya, dari nasihat itu. Nah, bukan dari orang tua untuk anaknya, tapi anaknya mendapatkan sesuatu dari apa yang disampaikan orang tuanya kepada anak. Apalagi orang tua di dalam menasihati anak itu adalah ikhlas, tidak ada tujuan apapun, tidak ada keinginan apapun dari orang tua kepada anaknya. Benar-benar menginginkan kebaikan untuk anaknya. Benar-benar ingin memberikan anaknya agar mendapatkan sesuatu yang mulia dan istimewa. Karena itu di sini beliau Imam Muhammad al-Baqir menasehati putranya. Nah, putranya ini diantaranya Imam Ja'far as-Shadiq. Imam Ja'far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir nasihati, iyyaka wal kasal wad dajar, awas, hati-hati. Dari apa? Malas dan bosan. Hati-hati dari malas dan bosan. Kenapa? Fa innahuma miftahu kulli syarr. Karena keduanya, yaitu malas dan bosan, kunci segala keburukan. Bahkan beliau memberikan di antara yang dihasilkan dari malas dan bosan. Fa innaka idza kasalta, kamu kalau malas, lam tuaddi haqqan, tidak menjalankan kebaikan, kebenaran, tidak menjalankan sesuatu yang semestinya kamu lakukan. Wa idza lam tasbir ala haq, kalau kamu bosen, kamu nggak sabar
dalam menjalankan kebenaran, kebaikan. Sering kita ingatkan, males ini yang didapatkan orangnya penyesalan terbesar. Jadi penyesalan terbesar hasil dari malas. Karena itu para ulama selalu mengingatkan kita itu jangan malas. Di dalam beberapa ungkapan mereka, baik itu dalam syairnya, baik itu dalam nazarnya, mereka selalu mengingatkan kita jangan malas. Contoh, ijhad wala taksal, semangatlah, bersungguh-sungguhlah, wala taksal, jangan malas. Kenapa? Fanadamatul uqbah liman yatakasalu, penyesalan terbesar, penyesalan kelak di akhirat itu liman yatakasalu, bagi mereka, bagi orang-orang yang malas. Utlubul ilma wala taksal, fama ab'adal khair ala ahlil kasal. Dikatakan oleh Imam Mawardi, utlubul ilma, carilah ilmu, wala taksal, jangan malas. Kenapa? Fama ab'adal khair, sangatlah jauh kebaikan, kebaikan sangat jauh. Kepada siapa? Ala ahlil kasal, kepada orang yang malas. Orang yang malas ini jauh dari kebaikan, sangat jauh, bukan sekedar jauh, sangat jauh dari kebaikan. Yang diperintahkan Allah itu kita semangat, bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina, mereka yang bersungguh-sungguh mendekatkan dirinya kepadaku, mempersempit jarak atau mendekatkan jaraknya kepadaku, menginginkan sesuatu dariku, lanahdiyannahum subulana. Allah mengatakan di situ yang bersungguh-sungguh, yang semangat untuk dekat denganku, untuk mendapatkan dariku, baru di situ dikasih oleh Allah, lanahdiyannahum subulana, akan diberi petunjuk oleh Allah untuk sampai kepadanya, untuk mendapatkan sesuatu darinya. Syaratnya di situ sungguh-sungguh semangat. Imamul Haddad, beliau menyampaikan dalam qasidahnya untuk orang yang bisa yang ingin sampai seperti orang-orang terdahulu, para aulia, para ulama, dengan meraih banyak ilmu, dengan mengamalkan banyak amalan, itu diantaranya apa? Ya, ketika beliau mengatakan wa madau ala ghasdi sabili ulul ula gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Syaratnya apa? Bijiddin, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Baru bisa mendapatkan seperti orang-orang mulia terdahulu mendapatkan, bisa sampai sebagaimana mereka sampai. Syaratnya apa? Bijiddin, semangat. Karena itu orang yang nggak semangat, males, dia akan tertinggal dan tidak mendapatkan apapun. Bukan dia saat itu nggak bisa melakukan, bukan nggak mampu melakukan, bisa, mampu. Misalnya mau berangkat, bisa berangkat, ada motornya, ada bensinnya. Atau kalau misalnya nggak butuh motor, jalan kaki, bisa dia jalan kaki, nggak sakit.
waktunya nggak ada kesibukan. Tapi karena males, dia nggak berangkat, nggak dapat apa-apa. Ibarat kerja, kalau tadi dia buka dapat penghasilan, tapi dia tutup, akhirnya gagal dapat penghasilan. Kenapa? Nggak ada apa-apa, tutup. Tidur atau keluar nongkrong, loh, nggak dapat akhirnya dia. Mestinya tadi dia dapat, karena dia males tutup, nggak dapat. Itu gambaran orang males. Jadi tidak apa semestinya sesuatu yang dia jalankan akan dia tinggalkan karena malesnya. Lah obatnya males ini nggak ada. Doakan saya nggak males, nggak bisa. Didoakan model apapun itu, males itu yang ngobati orangnya sendiri. Orangnya sendiri. Dokter itu meriksa pasien, ini sakit ini, ngasih obat, tetap. Ini bukan, kita nggak bahas tentang tauhidnya ya. Tentu semuanya tergantung pasiennya. Larangannya dokter dijalankan nggak sama pasien itu? Obatnya diminum nggak? Kalau larangan dokternya nggak digubris, larangannya tetap dimakan atau tetap diterjang, obatnya nggak diminum, ya nggak waras, nggak sembuh dia. Yang bisa menyembuhkan ya dari usahanya si pasien sendiri. Makanya dokter kalau nyuruh apa makan, nggak bisa dok, paksa, suruh maksa. Loh siapa yang itu semuanya? Ya dari orangnya, bukan dari dokter. Masa dokter sing dulang, jojo, mangan, enggak, dari orangnya. Semua dari orangnya. Makanya Allah mengatakan apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semua dari orangnya. Males ini nggak bisa didoakan, ya Allah hilangkan males, tidak bisa. Dari orangnya sendiri. Lalu apa caranya? Lawan. Karena itu termasuk daripada anak buahnya nafsu. Itu dari pasukannya nafsu, males itu. Lawan. Kita di dalam males itu apa? Dibuat berat. Nah, orang males itu dibuat berat. Mau melangkah dibuat berat, mau berangkat dibuat berat. Bahkan jangankan gitu, sudah di tempat acara seperti maulid misalnya, sallallahu alaihi, enteng, tapi dibuat berat. Ngucapkan itu kok abot, ngucapkan sallallahu alaihi itu seperti berat. Hadir tahlilan misalnya, afdalu dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah. Dia ini mau ngomong itu punya keinginan tapi berat. Ini seperti orang yang impoten, punya keinginan tapi nggak bisa berdiri. Itu punya keinginan mau baca tapi merasa berat. Itu karena malas. Lawan. Berat mau berangkat. Tidak ada apa-apa. Ketika kita lawan, ternyata tidak ada apa-apa. Yang kita berarti atau yang sesuatu yang kita merasa berat tadi itu nggak ada sesuatu apapun di dalamnya, nggak ada. Kita ungkapkan sallallahu alaihi atau la ilaha illallah, hilang. Jadi untuk melawan malas itu ya dengan untuk menghilangkan malas dengan melawannya. Nah, dan harus kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam mindset kita. Saya malas tidak dapat apa-apa, yang ada kerugian. Lah kita perlu tahu kerugian apa yang kita dapatkan dengan malas itu. Nah, misal nggak membaca Al-Quran, kerugian apa yang kita dapatkan dari meninggalkan membaca Al-Quran? Nggak qiyamul lail, kerugian apa yang kita dapatkan dari tidak qiyamul lail? Nggak bersedekah, kerugian apa yang kita dapatkan dari tidak bersedekah?
tidak menghadiri majelis ilmu, kerugian apa yang kita tinggalkan. Nah, ketika kita tahu kerugiannya, lah di situ akan semakin kuat dorongan untuk mengalahkan malas. Semakin kuat di situ. Oh, saya kalau tidak berangkat, saya tidak dapat ini, tidak dapat ini. Ya, saya mendapatkan kerugian ini. Semakin kuat dorongan untuk melawan. Oh, kalau saya tidak qiyamul lail, saya tidak dapat kemuliaan ini, mendapatkan kerugian yang besar ini. Memaksa dirinya, semakin kuat dorongan dalam dirinya. Semakin kuat. Yang kedua, bosan. Allah sudah memberikan solusinya agar kita tidak bosan. Dengan apa? Dengan membuat cara beribadah ketaatan itu beraneka macam. Seperti apa? Seperti makanan untuk mulut kita, minuman untuk mulut kita. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya tawar, ada yang rasanya kecut, ada yang apa lagi? Macam-macam. Ada yang asam manis, ada yang asam manis kecut, aneka macam. Untuk apa? Tidak bosan. Kalau kita makanan semuanya manis, tok bosan. Asin tok bosan. Dibuat macam-macam, sehingga kita nggak bosen. Oh, ini condongnya ke manis, ini condongnya ke asin, ini condongnya ke asam manis, ini condongnya ke pahit. Itu supaya apa? Nggak bosen. Begitu juga ketaatan, ada sholat, ada zikir, ada sedekah, ada membantu orang, ada melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, macam-macam, supaya apa? Nggak bosen. Zikir itu nggak satu macam. Bisa la ilaha illallah, bisa subhanallah bihamdi subhanallahil azim, bisa sholawat kepada Nabi, bisa dengan membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya, supaya nggak bosen. Dibuat oleh Allah macam-macam itu menghindarkan kebosanan. Menghindarkan kebosanan. Habis sholat Quran, habis Quran zikir, habis zikir mencari ilmu. Ini supaya kita nggak bosen. Kalau coba ilmu tok bosen gitu. Jangankan ilmu aja, misalnya pembahasannya itu aja bosen. Tapi karena berpindah-pindah, pembahasannya ini, pembahasannya itu, nggak bosen gitu. Lah tapi rasa bosan jenuh itu datang, siapa yang datangkan? Nafsu. Ditumbuhkan rasa bosan seperti menumbuhkan rasa malas. Kalau orangnya nggak malas, ditumbuhkan kebosanan. Kalau orangnya nggak bosan, ditumbuhkan malesnya. Tujuannya supaya kita meninggalkan kebaikan itu, ketaatan itu. Lah kalau orang males, nggak sabar dia menjalankan kebenaran, kebaikan, ketaatan ini nggak sabar. Ketika nggak sabar, ditinggalkan, bosan, jenuh sudah. Nah, akan ditinggalkan kebaikan itu sama dengan males. Nah, kalau males meninggalkan, tidak menjalankan, kalau ini akhirnya nantinya nggak sabar meninggalkan juga. Nah, sama-sama poinnya, bakalnya dia meninggalkan karena keduanya, karena malas dan bosan. Nah, karena itu dikatakan oleh beliau apa? Fa innahuma miftahu kulli syarr. Orang kalau sudah meninggalkan kebaikan, meninggalkan ketaatan, lama kelamaan apa yang dia lakukan? Bukan kebaikan, bukan ketaatan, melainkan apa? Lawannya, keburukan. Nah, kalau sudah keburukan yang dilakukan, semakin lama imannya semakin menipis, semakin lama kebaikannya semakin kurang. Akhirnya yang berat itu timbangan keburukannya daripada timbangan kebaikan.
Kalau timbangan keburukan yang lebih berat, ya fa ummuhu hawiyah, dia akan ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Yang dinyatakan oleh Allah neraka itu narun hamiyah, api yang sangat panas. Tapi kalau kita melawan sabar, melawan males, melawan kebosanan, timbangan kebaikan kita akan semakin berat, keimanan kita akan semakin kuat. Nah, kalau sudah seperti itu, disebutkan oleh Allah, fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang nikmat, kehidupan yang menyenangkan, yang menggembirakan, memuaskan. Nah, karena itu lawan malas, lawan kebosanan, semuanya itu obatnya dari kita masing-masing. Ya, kita hanya mendengarkan nasihat, obatnya semua ada di kita. Kalau kita nggak melawannya, maka ya itu nggak bakal hilang dari kita. Kita datang ke siapapun untuk didoakan nggak ngefek. Datang ke dokter manapun untuk menyembuhkan penyakit kita, kalau yang dilarangnya kita tentang, obatnya nggak kita minum, ya percuma. Ya, keluar duit besar tapi nganggur, nggak dapat apa-apa. Yang dapat yang dia keluhkan aja sakitnya, nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau dia lawan, larangannya dihindari, obatnya ditekuni, diminum, di situ dia akan mendapatkan kesembuhan itu. Akhirnya Pak, sembuh dia. Nggak ada rasa sakit yang dia rasakan lagi, seperti itu. Ketika kita melawan malas dan kebosanan, kejenuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang semangat, orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, ketaatan, menghindar dari keburukan, kejahatan, dan semoga kita tidak memiliki rasa bosan dalam melakukan kebaikan, ketaatan, dijauhkan rasa bosan dari kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.